Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan kami adalah peserta pelatihan dasar CPNS golongan 2 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 Angkatan 17 kelompok 2 dengan anggota Lutfi Amalia, Andini Zakia, Sekli Chandra Ayu Tisnawati Saputri, Annada Savitri, dan Ade Kusuma Wardiah, dengan tutor Ibu Tina Purnamawati Eskom MAP. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang core values ASN, yaitu berakhlak, dan seperti apa prakteknya pada instansi bekerja kami, yaitu Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru. Pertama-tama, saya akan memaparkan tentang apa itu berakhlak. Berakhlak adalah singkatan dari yang pertama, berorientasi pelayanan, yang kedua, akuntabel, yang ketiga, kompeten, yang keempat, harmonis, yang kelima, loyal, yang keenam, adaptif, dan ketujuh, kolaboratif. Kita langsung masuk ke core values yang pertama, yaitu ada berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan adalah keinginan memberikan pelayanan yang primer demi kepuasan masyarakat. Dengan kata kunci dari value ini adalah responsivitas, kualitas, dan kepuasan. Adapun praktek perilakunya pada instansi kami, yaitu Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru. Yang pertama adalah memberikan pelayanan kesehatan prima dan unggul. Yang kedua, pelayanan kesehatan yang bermutu dan berorientasi pada kepuasan pasien. Kemudian menerapkan budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Yang keempat, selalu melakukan perbaikan dalam pelayanan kesehatan. Sifat berakhlak yang kedua yaitu akuntabel, di mana bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Praktiknya di Rumah Sakit Idaman seperti melakukan tugas penuh tanggung jawab, jujur, cermat, disiplin, dan berintegrasi tinggi sesuai dengan tupoksi. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik Rumah Sakit Idaman Kota Banjarbaru hanya untuk kepentingan pekerjaan secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ketiga, datang dan pulang kerja tepat waktu sesuai ketentuan dan jadwal bisnis. Yang ketiga, bersifat kompeten, di mana kompeten berarti terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Adapun contoh praktek perilakunya di Rumah Sakit Idaman Kota Banjarbaru, yaitu yang pertama, mengikuti berbagai pelatihan, seminar, dan mengikuti perkembangan isu mutakhir. Yang kedua, membantu rekan seprofesi atau rekan kerja lainnya yang mengalami kesulitan dalam belajar menyangkut pekerjaan. Yang ketiga, mengadakan pelatihan atau seminar baik di dalam Rumah Sakit Idaman Kota Banjarbaru. Selanjutnya adalah harmonis. Harmonis adalah sikap saling peduli dan menghargai perbedaan, di mana kata kunci dari value ini adalah peduli dan keberagaman. Adapun praktik perilakunya dalam lingkungan kerja adalah yang pertama, saling membantu jika ada rekan yang mengalami kesulitan. Kedua, simpati dan empati atas segala prestasi maupun musibah yang dialami rekan kerja. Dan yang ketiga adalah saling menghargai dan menghormati dengan rekan kerja yang berbeda keyakinan. Berikutnya adalah loyal. Loyal dapat diartikan sebagai berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, di mana kata kunci dari value ini adalah komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan pengabdian. Adapun praktik perilakunya dari loyal itu sendiri adalah 1. Pegawai RSD Idaman Kota Banjarbaru mengikuti apel pagi setiap hari Senin. 2. Seluruh pegawai di RSD Idaman Kota Banjarbaru mematuhi dan mendukung kebijakan Direktur Rumah Sakit. Dan yang ketiga adalah
Seluruh pegawai RSD Idaman Kota Banjarbaru berkomitmen, berdedikasi, dan berkontribusi dalam pencegahan ataupun penanganan COVID-19. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi yang telah dilakukan teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan sikap seorang ASN yang berakhlak. Salah satunya adalah adaptif. Adaptif adalah seorang ASN terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan yang selalu ada. Adapun praktik perilakunya seorang ASN yang adaptif adalah yang pertama, contohnya kita sebagai tenaga kesehatan di Rumah Sakit Idaman Kota Banjarbaru selalu cepat tanggap terhadap isu-isu dan perkembangan informasi mengenai kesehatan dan informasi lainnya. Selanjutnya, kita juga terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas dan memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik. Contohnya, kita bisa menggunakan atau mengadakan generator oksigen sentral sebagai penghasil oksigen sehingga stok oksigen bisa lebih terpenuhi. Selanjutnya adalah sikap seorang ASN yang kolaboratif. Di sini seorang ASN yang kolaboratif yaitu selalu membangun kerjasama yang sinergis untuk menghasilkan yang terbaik. Adapun praktek perilaku yang bisa kita lakukan sebagai ASN yang kolaboratif adalah yang pertama, kerjasama yang baik dengan rekan seprofesi, bisa di bagian instalasi, bagian rawat jalan maupun rawat inap. Selanjutnya kita juga bisa berkolaborasi dengan para PPA atau profesional pemberi asuhan, contohnya seperti dokter, apoteker, dan tenaga kesehatan lainnya, agar mendapatkan pelayanan yang terintegritas kepada pasien. Selanjutnya juga kita sebagai pegawai bekerja sama dengan baik untuk meningkatkan pelayanan mutu rumah sakit serta berperan dalam meningkatkan akreditasi rumah sakit tersebut. Selanjutnya, dengan ditetapkannya core values ASN berakhlak dan employer branding ASN bangga melayani bangsa, maka akan memberikan penguatan budaya kerja ASN yang profesional sekaligus memudahkan proses adaptasi bagi ASN ketika melakukan mobilitas antar instansi pemerintahan. Dengan adanya satu core values yang berlaku secara umum, turut memperkuat peran ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. B. Mengevaluasi dan membandingkan praktek berakhlak pilihan dengan instansi pemerintah lain. Praktek berakhlak yang pertama adalah penerapan akuntabel. Pada RSD Idaman Kota Banjarbaru, masih banyak ASN yang datang terlambat dan pulang lebih awal dari jadwal yang sudah ditentukan, khususnya untuk ASN yang kerja dengan shift. Hal ini dikarenakan sistem absensi untuk ASN yang ada di RSD Idaman Kota Banjarbaru hanya menggunakan aplikasi Banjarbaru Begawi saja, tidak dengan fingerprint. Absensi dengan fingerprint hanya dikhususkan untuk pegawai BLUD saja. Berbeda dengan BKPP Banjarbaru yang semua pegawainya sudah menggunakan absensi dengan fingerprint sehingga memudahkan pemantauan kedisiplinan untuk pegawai khususnya ASN. Praktek berakhlak pilihan kedua adalah penerapan adaptif. Penerapan adaptif masih belum optimal, terutama bidang teknologi informasi. Sosial media RSD Idaman masih belum digunakan secara optimal. Pada RSD Idaman, media sosial kebanyakan hanya untuk informasi kegiatan yang ada di RS saja. Hanya sedikit postingan yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat, seperti halnya PKRS. Tidak seperti Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan yang selalu update informasi kegiatan di akun media sosialnya, tetapi juga update kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat seperti penyuluhan di YouTube, dan ada juga website mengenai informasi terkini. Sekian paparan dari kami ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.